Nah guys, jadi ini headnya udah kepasang. Maaf tadi saya nggak bisa videoin karena kondisinya gerimis dan hujan. Ya, jadi ini udah kepasang headnya, bautnya 30 Newton, kemudian ditambah 90 kali 2. Misalnya gini, seret seret, ini saya kasih tanda putih. Nah, ini ada tanda putih nih. Jadi ini tadi putihnya di sana, kemudian setelah di momen 30 Newton tambah 90 kali 2. Nah, setelah ini kita pasang camshaftnya dan lifter atau HVA-nya. Nah, oke. Teman-teman, nanti setelah ini kita akan memasang camshaftnya. Tapi sebelumnya kita akan memasang si HVA. Nah, kita akan memasang si HVA ya. Jadi, sorry. Nah, kita akan memasang si HVA. Nah, HVA ini cara ngeceknya kalau dia sudah jelek adalah ketika dilepas gini, kemudian ditekan, dia ada ngeper di bagian tengah sini, bagian sini. Ini kalau ada pernya, dia ditekan bisa ngeper, dia itu berarti jelek. Kecuali memang dia sengaja digembosin ya, lepas tengahnya, lalu ditusuk, dikeluarin olinya dulu, nanti itu memang ada ngeper. Tapi kalau ketika dia setelah dilepas dari sini, diangkat dari valve trennya ini kok dia ditekan bisa kempes, bisa ngeper bagian tengahnya, ini berarti HVA ini jelek. Nah, kalau dari aslinya itu nanti kalau masang sebenarnya ini begini, dimasukkan ke sini, lalu bagian baliknya sini dikasih magnet lurus ke sana. Karena kalau ini nanti diginiin, itu nanti dia jatuh ketika memasang ke sana. Nah, dia akan jatuh gini. Jadi karena saya nggak punya magnet panjang, nanti akan saya ganti dengan solasi. Jadi ketika nanti saya masukkan ke sini, nanti dari sini ke sana saya kasih solasi. Nah, untuk membedakan yang mana yang in dan egg, kalau cover HVA-nya ini, teman-teman lihat aja bekasnya di olinya di sini. Bekas jalur-jalur ini nanti kelihatan. Nah, ini yang in, ya. Jadi ini yang sebelah sana, kemudian yang ini adalah yang sebelah X. Oke, langsung aja kita coba, nanti kita bersihin. Pokoknya supaya olinya hilang dan ketika nanti ditempel ke sini, HVA-nya tidak jatuh seperti ini. Ya, tidak jatuh. Ya, kita pasang.
Nah, teman-teman, nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi bagian belakangnya kita ganjil pakai solasi seperti ini, lihat ya, solasi putih. Lalu kita masukkan ke valve trainnya, masukkan pelan-pelan. Lepas satu kan. Harus hati-hati ya, supaya nggak lepas. Cek satu. Nah, kalau sudah masuk, teman-teman boleh lepas solasinya. Si HVA sudah terpasang dengan sempurna ya, jadi sudah masuk dan tidak ada yang jatuh. Bentar. Jadi nanti kira-kira seperti ini penampakannya ya. Nah, seperti itu kira-kira penampakannya nanti seperti ini. Nah, silakan teman-teman ulangi untuk yang bagian X. Pas. Sekarang kita akan lakukan hal sama dengan bagian yang X.
teman-teman, selain cara tadi ada cara yang lebih yang lain, cuman keberhasilannya sedikit, yaitu yang disolasi bagian bawah. Nanti ketika sudah masuk, teman-teman tinggal tarik solasinya, cuman harus di double 2 atau 3 solasi, karena ketika nanti dibalik itu akan ada yang jatuh dan membuat solasinya melengkung, jadi bisa saja lepas si HVA nya. Jadi harus benar-benar rata. Atau kalau teman-teman punya sesuatu yang bisa dipakai, misalnya penggaris panjang atau apa, itu bisa malah untuk masang si valve train ini ke sini. Ini akan kita coba pakai solasi. Kalau kalau sudah mendekati dan ketika ini didorong tidak ada yang turun terlalu jauh, teman-teman bisa lepas solasinya, tinggal ditarik aja dari sini. Dilepas pelan-pelan. Tarik solasinya, nanti dia akan lepas sendiri. Nah, nanti jadinya gini. Ini HVA nya sudah terpasang. Pasang ya teman-teman, sudah pasang semuanya. Sekarang kita pasang si camshaft. Nah, untuk camshaft sebaiknya kita kasih pelumasan awal. Jadi nanti akan saya kasih oli dulu bagian valve trainnya. Nah, kalau camshaft itu nanti yang ada gear spline-nya ini, gear spline ini ya. Nah, ini adalah bagian in atau yang dapat panos. Jadi nanti kita pasang begini. Pasang begini. Lalu yang satunya ini X. Pasang begini. Nah, olinya sebelah mana? Olinya sebelah sini. Nanti akan saya kasih oli dulu untuk pemasangan awal. Ini. Nah, kalau sudah, teman-teman ambil bearing capnya. Nah, kalau yang dia E1 ini adalah
E adalah intake ya teman-teman. Jadi E itu intake. Kalau ada E1 berarti dia bagian terdepan. Nomor 1 di sini. E1. Lalu ini E3. Jadi 1, 2, 3 ada di sini. Lalu ini E4 belakangnya. Ini E5 belakangnya juga. Ini E6 belakangnya. Ini A1. A1 itu bagian sini ya teman-teman ya. A1. Kalau kita ambil yang lainnya ada A3 sini. Lalu E7 belakang sendiri. Kemudian A2, A5, A7, dan A4 terakhir. Nah, oke, jadi ada satu info penting. Ketika teman-teman mengencangkan baut bearing cap, teman-teman harus pilih bagian mana si camshaft ini yang tonjolannya mengarah ke lifter ya. Itu harus dikencangkan pertama kali. Jadi kalau tonjolannya nanti yang mengarah ke atas seperti nomor 1 ini, nomor 1 ya, coba saya dekatkan. Seperti nomor 1 ini kan arahnya ke atas. Nah ini nanti jangan pertama. Kalau ini nanti pertama, nanti yang bagian yang tonjolannya menekan ke bawah nomor 6 ini, nanti ini ada tekanan ke atas dan nanti camshaftnya bisa putus di sini dan di sini ya. Jadi nanti teman-teman lihat yang tonjolannya arahnya ke bawah itu dikencangkan pertama kali. Lalu yang setengah seperti nomor berapa ini? 1, 2, 3 dan X nomor 2 dan yang sebelahnya ini nanti bebarengan. Yang penting jangan sampai yang tonjolannya benar-benar arahnya ke bawah itu dikencangkan terakhir kali, itu justru harus pertama kali. Jadi biar camshaftnya turun sedikit-sedikit, biar yang tonjolannya menghadap ke bawah ini tidak memberikan tekanan si camshaft ke atas, karena nanti bisa patah. Nah kita lanjut. Bautnya baut 11 ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman pasang dulu murnya satu-satu supaya bisa ngedrat. Normalnya semuanya bisa ngedrat ya, normalnya semuanya bisa ngedrat. Kalau ada yang tidak bisa berarti camshaftnya kurang turun.
Oh iya, satu lagi, untuk sekarang kita tidak mikir topnya dulu ya, yang penting camshaftnya terpasang dulu. Nanti kalau dia top nanti ini digeser terus ke kiri dan ke kanan, nanti akan saya kasih tahu tanda topnya. Yang terus sekarang camshaftnya bisa turun dulu. Ya, inilah BMW itu agak lama, jadi kenapa biaya servisnya mahal ya, jadi sangat kompleks dibandingkan dengan mobil-mobil. Sebenarnya sama sih, cuman ini lebih banyak komponennya. Nah, mornya sudah kepasang, sekarang kita mulai pengencangannya ya, pelan-pelan. Kita mulai dari yang nomor 6 dulu, yang ujung yang lobnya menghadap ke bawah. Lalu nomor 3. Lalu diratakan lagi di sini. Kalau yang sana sudah turun, biasanya yang lain akan mengikuti turun ya. Yang ini yang menekan adalah yang sini sama yang sini, jadi kita turunkan dulu maksimal, nanti yang lainnya akan mengikuti. Maaf, saya harus ganti alat karena ratchet saya tadi baterainya habis. Kita pakai impact, tapi ini maunya juga kecil. Nah, ini kenapa saya berani langsung, karena yang bagian sana yang lobnya menghadap ke bawah sudah nekan ke bawah semua, jadi kita berani untuk
mengencangkan yang lainnya. Nah, setelah itu kita lanjut bagian yang X. Karena tadi ratchetnya katanya habis dan nggak bisa masuk ke sana si impact, kita manual. Sama seperti yang tadi, ini yang agak menekan yang nomor 2 dan nomor 6, karena kebalikan ya. Jadi nanti nomor 2 dan nomor 6 kita kencengin lebih dulu. Nah, ini nomor 6 dan nomor 2 sudah turun. Jadi yang lainnya bisa kita kencangkan sama yang seperti sama seperti camshaft in. Jadi kita tinggal kencangin aja seperti biasa yang lainnya. Nah, ini kedua camshaft sudah turun dengan sempurna. Nah, setelah itu kita akan pasang SST untuk menahan si camshaft supaya pada posisi top. Setelah itu nanti akan kita pasang timing chain atau rantai kambarnya. Nah, teman-teman, SST nya seperti ini namanya SST Vanos.
Jadi ada dua pengunci di sini. Ini untuk mengunci si camshaft supaya pada posisi top 1. Nah, sebenarnya nanti ketika dia dikunci posisinya cuma seperti ini. Akan saya dekatkan. Nah, posisinya tonjolan atau bagian sisi datar di camshaft ini ada lubang 2. Yang ini sejajar dengan bagian plat yang ini. Plat yang ini. Nah, jadi ini nanti akan sejajar dengan ini, harus sejajar. Kalau dikunci nanti pasti sejajar. Tapi kalau teman-teman nggak punya alat, ya pokoknya gimana caranya supaya nanti ketika dipasang, nah ini kelihatan ya. Di camshaft ada kotak ini harus sejajar dengan plat kanan kiri. Yang di sini juga, yang X. Jadi nanti ini dipasangnya begini teman-teman. Nah seperti ini. Ini kalau dia belum masuk, berarti si camshaftnya kurang muter sedikit. Ya, jadi ini kita perbaiki nanti. Kelihatan ya teman-teman ya. Kalau coba saya zoom. Nah itu ya bagian sana. Saya naikkan dikit. Nah coba agak ke sini. Nah kelihatan ya, ini ya bagian ini. Ini belum masuk, jadi camshaftnya belum lurus. Akan saya putar dulu. Nah nanti kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti kalau sudah masuk, ini nanti keluar masuknya gini akan gampang karena dia sudah sejajar ya. Nah setelah itu kita pasang si timing chainnya. Nah ini posisi timing gearnya udah kepasang dan fanus juga sudah kepasang. Nanti saya akan kasih tahu gimana sih indikasi kalau masangnya ini sudah betul.
Jadi teman-teman nanti ketika memasang baut yang 4 ini dikendorin dulu ya, baut 4 ini dikendorin dulu, tapi jangan terlalu kendor, asal akhirnya ini masih bisa muter. Nanti ini dicongkel seperti ini, congkel ke sana sampai berputar ke kanan maksimal si apa namanya, si sprocketnya ini ya, sama rantainya sampai ke kanan maksimal. Nih, sampai ke sana. Habis itu nanti vanosnya dimasukin. Nah, ketika vanosnya sudah terhubung, nanti nyongkelnya gantian dari sini, dicongkel ke kiri supaya gearnya gerak ke kiri. Habis itu nanti si vanos akan tertarik masuk otomatis. Setelah masuk, nanti teman-teman kencangkan dulu bautnya ini ya, baut pengikat vanosnya. Setelah kencang, baru teman-teman setting top di bawah. Nah, top di bawah itu tandanya ini teman-teman, tandanya ini. Nah itu ya, dari sini kelihatan ya. Jadi di pulinya ada huruf kosong atau T, kemudian di sebelah sensor TD ini ada garis. Nah itu nanti garis antara huruf O dan T dilurusin dengan itu. Nah nanti untuk camshaftnya teman-teman lihat seperti yang kemarin saya bilang. Jadi bagian yang ini yang ada titiknya 2 itu harus sejajar dengan flat dengan si headnya yang in atau X. Saya buka dulu cover innya. Nah jadi harus sejajar seperti itu ya. Nah itu garis yang garis yang itu harus sejajar. Setelah sejajar, teman-teman kencangkan baut yang ini 1 2 3 4. Sebelumnya kalau sudah masang timing chain yang ini, tensionernya dikencengin dulu ya teman-teman, supaya rantai kampretnya nggak kendor. Setelah dikencengin, teman-teman boleh putar beberapa kali pulinya. Nanti teman-teman pastikan tidak ada yang nabrak. Ketika diputar tuh nggak ada yang berat maksudnya. Tapi kalau saya biasanya saya starter agak beberapa kali, caranya di jumper aja yang di starternya langsung tanpa kontak on. Jadi nanti teman-teman sambungin pakai obeng area ini. Setelah seperti itu, nanti teman-teman kembaliin lagi di posisi top, lalu cek lagi posisi camshaftnya. Kalau sudah betul ya sudah, tapi kalau masih salah, teman-teman kendorin lagi baut yang 4 ini,
nanti digeser aja, digeser lagi supaya tetap top. Yang digeser cuma camshaftnya ya, jadi nanti ketika ini kendor, yang in bisa disetting, yang X juga bisa disetting, jadi gitu. Nah, jadi ini ecunya sudah hidup, mesinnya sudah hidup ya. Sudah saya pasang semuanya, kemudian sudah saya tes, tapi memang sedikit lebih kasar karena HVA nya kemarin saya bersihin, saya kempesin. Nah ini saya punya 2 ecu, nanti saya coba satu-satu ya. Jadi memang sedikit lebih kasar karena HVA nya masih rattle, masih masih kempes. Ini ecunya ya, ecunya nyalanya bergantian lampunya. Ini ecu, ini yang ecu Speedono yang kemarin saya bikin. Jadi saya punya stok untuk M50, kalau ada yang mau silakan. Ini stoknya saya punya 2. Oh ya teman-teman, satu lagi ini dia pakai electric fan ya, karena kemarin yang kipas visconya itu kan jebol. Saya sudah pernah bikinkan tutorial video kan untuk cara gantinya. Nah ini pakai elektrik, jadi dia dikontrol dari switch aslinya juga bisa, di Speedono pakai Speedono-nya juga bisa. Ini saya sedang dari pagi saya panasi karena supaya si lifternya atau HVA nya itu halus, tapi ini masih agak sedikit kasar ya. Saya agak gegabah juga karena kenapa saya kempesin, karena saya cek macet apa enggak.
sejauh ini normal ya, panas juga dia kipasnya nyala. Kalau sudah agak dingin juga kipasnya mau mati. Ini kondisinya setelah dipasang. Kembali seperti sedia kala ya. Nah, sebenarnya mau pakai ecu standar atau mau pakai ecu ini sama aja sih, karena kalau ecu yang standar itu sekarang sudah ada yang bisa nge-remap. Sedikit bocoran, kemarin katanya itu 2.500.000 kalau remap. Jadi kalau pakai ini ya harganya 2 kali lipat sih, cuma kan bisa di remap sesuka hati, karena kalau yang remap itu biasanya kalau kurang puas bawa lagi ke si tukang remapnya, dan ada sih yang bayar lagi kayak apa namanya, Dastek itu kalau mau remap nggak sesuai dia harus bayar lagi ya. Jadi kalau yang tipe Speeduino ini memang lebih fleksibel, dan yang punya sendiri bisa tuning sendiri. Nah, jadi nanti untuk video selanjutnya saya akan bikin tutorial ketika mesin di starter nggak mau nyala, baik ecu standar ataupun ecu yang sudah di custom ini. Nanti bisa semua lah, cara diagnosanya dari mana itu nanti caranya sama ya. Nanti akan saya bikinkan videonya, diagnosa ketika starter nggak mau nyala itu nanti apa aja yang harus dicek, nanti akan saya bikinkan tutorialnya. Oke, jadi untuk turun headnya M50 kita cukupkan videonya sampai di sini, dan dengan ini videonya selesai ya. Untuk kita turun mesin yang karena piston jebol kemarin, dan alhamdulillahnya nyala normal seperti sedia kala, dan ini sudah saya tes. Oh ya, ini airflow-nya ini nggak pakai ya teman-teman, ini cuman konektor atau konektor antara boot dan filter udara aja, karena yang kaleng kemarin waktu saya bongkar mungkin terbuang sama sampah ya. Jadi ini saya pakai airflow-nya cuma untuk konektor aja, tidak ada kabelnya. Nah, ini tadi fan-nya nyala, jadi kalau nyala itu ada penurunan RPM sedikit karena kan dia beban elektrikal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau nanya perihal apa, silakan tanya di akun saya. Nanti kalau urgent atau butuh gambar atau butuh apa, silakan WA. Nomor saya ada di beberapa video yang sebelum-sebelumnya sudah ada orang yang nanya, nomor saya ada di situ semua, nanti silakan WA. Oke, selamat malam.